Halo semuanya, halo Sobat Edu semuanya. Kenalin, aku Bella, Miss Edu di Edu Master gitu. Nah, kali ini saya akan menemani kalian semua nih di bersantai ngobrol bareng bersama master tutor kita yang sangat inspiratif tentunya. Dan kita akan sharing-sharing nih soal banyak edukasi ya Mister ya tentunya gitu. Nah, di podcast pertama kita ini nih kita akan kedatangan master tutor kita yang tentunya sangat inspiratif, yang mempunyai segudang prestasi nih. Nah, langsung saja nggak usah pakai lama-lama, perkenalkan nih master tutor kita yaitu Mr. Joseph. Halo. Halo. Selamat siang Mr. Selamat Joseph. siang, Kak. Apa kabarnya nih Mr. Joseph? Wow, kabar aku sangat-sangat baik sekali. Wah, luar biasa nih sobat-sobat Edu. Nah, boleh tanya-tanya nih Mister ya? Boleh. Oke, nih untuk kesibukannya sampai saat ini apa nih Mister? Kesibukan saya tentunya mengajar ya. Oh, Mengajar matematika dan beberapa juga pelajaran IPA kayak fisika, kimia, dan juga English. Gitu. Dan selain mengajar, saya juga pernah sebelumnya di perusahaan logistik. Oke. Itu di divisi Learning and Development. Nah, jadi saya juga tidak pernah lepas dari mengajar. Cuman ya. mengajarnya itu mengajar employee, ya tentang soft skill, tentang SOP dari company. Oh, Nah, seperti itu. Dan juga side job saya sebagai seorang engineer. Engineer. Gitu. Wow, keren banget nih Mr. Joseph. Nah, kalau boleh tahu nih Mister dari pengalaman mengajar Mister yang tadi sudah disampaikan Mister ya. Kalau boleh tahu lulusan mana sih ini Mister ini nih? Oke, saya lulusan dari S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Oh, Universitas Diponegoro. Ini universitas negeri ya, salah satu universitas negeri yang banyak diminati Betul. sobat-sobat Edu nih Mister. Iya. Tentunya apalagi yang untuk kelas 12 ya Mister, pasti Iya. ngejarnya ada yang mungkin pengen keluar kota gitu ya, bisa salah satu opsi ini nih ya Mister ya di Universitas Diponegoro ini. Nah, tadi Mister jurusannya teknik sipil lah Mister ya. Waduh, ini salah satu jurusan yang banyak diminati juga nih Mister. Apalagi tentunya dengan mengajar, untuk apa nih Mister, mata pelajaran matematika ya. Iya. Itu sangat penting kan ya Mister ya. Penting banget itu Penting matematika. banget. Selain matematika nih Mister, untuk jurusan teknik tuh apa aja sih Mister yang paling penting gitu mata pelajarannya? Tentunya teknik itu masih bagian dari saintek ya. Pasti matematika, ada juga fisika. Nah, itu emang udah main majornya di situ. Kimia juga ada, bahasa Inggris. Dan nanti ada pelajaran-pelajaran tambahannya lagi sih sebetulnya. Kayak pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau kewirausahaan dan lain sebagainya. Oh gitu, oke. Gitu. Berarti itu masih Kesinambungan, Aduh, betul. saya sampai belibet nih Mister Iya. ngomongnya. Itu masih berkesinambungan ya Mister ya, Betul, berarti iya. dari nggak cuma hanya MIPA aja ya Iya, Mister, nggak tapi cuma hanya. mata Betul. pelajaran lain sebenarnya juga penting ya Betul Mister. sekali. Gitu, oke. Nah, saya ingin bertanya juga nih Mister, dari mata pelajaran matematika, IPA dan fisika itu seberapa pengaruhnya sih Mister? Atau mungkin dari Sobat Edu ini kan pengen tahu nih Mister, matematika tuh takarannya seberapa, fisikanya seberapa gitu, biar Sobat-Sobat Edu di rumah atau ya yang lagi nonton nih tentunya bisa mempersiapkan dari sekarang nih Mister, apalagi bentar lagi mau masuk PTN gitu. Gimana? Oke, jadi memang itu di teknik sipil ya. Aku sedikit introduce dulu. Memang ada 5 konsentrasinya. Ada civil structure, ada hidrologi itu yang berhubungan dengan keairan, ada geotechnical itu bagian struktur bawah kayak pondasi, ada manajemen construction. Nah, itu dia ngitung-ngitung budget tuh berapa kebutuhan-kebutuhan yang estimasinya ya kan. Nah, terus kemudian ada lagi transportation tuh ya. Jadi yang desain-desain kayak jalan rel kereta api, terus kemudian bandara dan lain sebagainya. Nah, tentunya itu nggak lepas tuh dari matematika. Ya kan, kayak iya, betul, ngitung trigonometri. Wah, Nah, itu relate iya. banget itu kan, sin betul, tan betul. cos. Nah, itu bener-bener ada ketemu lagi tuh, contohnya kayak gitu, diferensial, integral, apalagi di pelajaran kalkulus.
Dan nanti di fisika juga ada tuh, karena kan untuk membangun suatu gedung kan harus stabil ya. Iya, Nah, betul, harus jadi fondasi yang betul. kuat ya, Mister, Nah, ya, tentunya. kita harus pakai beban kan, beban manusia, beban angin dan lain sebagainya. Nah, itu ada fisikanya juga tuh di pelajaran kesetimbangan benda tegar. Dan jangan lupa hukum Newtonnya juga tuh, hukum Newton 1 2 3, aksi reaksi itu ketemu lagi di situ. Gitu. Berarti memang harus dipersiapkan juga dari awal ya, Mister. Apalagi algoritma dan lain sebagainya itu ya, Mister. Betul. Memang banyak nih, Mister, Sobat Edu nih ya, tentunya yang masih kurang banget nih di algoritma. Nah, menurut Mister nih, yang bisa untuk menghafal tuh tipsnya apa sih, Mister? Kalau dari aku sendiri, sebetulnya teknik menghafal itu senyamannya siswanya ya, karena kan setiap siswa itu kan masing-masing punya style yang berbeda-beda dalam belajar. Ada yang secara visual, auditory, dan kinestetik. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman yang suka secara visual, mungkin bisa ditulis di kertas tuh dengan gambar-gambar yang cukup menarik. Itu bisa, atau diwarnain, itu juga bisa. Jadi memudahkan untuk menghafal. Nah, kalau mungkin yang dengan audio mungkin bisa sambil dicoba didesain seperti lagu. Gimana tuh, Mister, contohnya? Boleh dicontohin nggak, Mister? Mungkin Sobat Edu contoh ya, misalkan sin ditambah sin ya, misalkan sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin alfa tambah beta per 2. Nah, itu bisa tuh dijadikan lagu. Jadi kayak misalkan 2 sin cos sama dengan sin jumlah plus sin selisih. Nah, contohnya seperti itu. Gitu. Berarti direkam dulu kali ya, Mister ya. Terus baru tuh didengerin lagi sama Sobat Edu gitu ya, Mister ya. Bisa jadi nih, bisa jadi yang bagus nih, bisa dicontoh ya, Mister, untuk Sobat Edu semuanya, biar untuk memudahkan sobat-sobat Edu nih ya, Mister, untuk bisa mengingat lagi sampai nanti di kuliah, karena di kuliah kan pasti akan terpakai juga gitu ya, karena kan matematika adalah materi paten gitu ya. Betul. Yang akan dipakai untuk di kemudian hari gitu. Oke. Dan latihan soal juga sih tentunya. Tentu pasti ya. Practice make perfect. Jadi dengan sering kita latihan, itu lama-lama tuh kita tuh masuk ke dalam otak tuh, dan lama-lama kita jadi terbiasa. Kayak misalkan nih, kita nih udah terbiasa lewat di jalan A misalkan. 1 hari 2 hari mungkin masih baru kan. Tapi kalau misalkan itu secara rutin dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama kita tuh udah masuk di alam bawah sadar, kita udah tahu jalan itu. Bahkan udah belok ke kiri, belok ke kanannya lagi tuh udah refleks. Udah kayak apal gitu ya, Mister ya. Betul. Bagus. Oke. Nih, boleh nih Sobat Edu semuanya, boleh dipakai nih ya, Mister ya. Tipsnya boleh kan, Mister? Dibagi-bagi ya, Mister, ilmunya. Oke. Nah, Mister, kalau dari tips yang tadi udah disampaikan, boleh nggak, Mister, kita diceritain nih, Mister, dari apa nih, untuk bisa lolos sampai ke Undip, gimana tuh, Mister, ceritanya? Karena kan mungkin dari Sobat Edu yang sekarang masih agak, aduh, bisa nggak ya ke Undip gitu. Coba deh, boleh nih, Mister, dikasih semangat juga buat Sobat Edu gitu. Oke, jadi memang itu persiapannya juga harus matang ya. Nggak mungkin pas di kelas 3 udah di tahun-tahun terakhir baru panik. Itu biasanya memang direncanakan mungkin untuk adik-adik yang masih di kelas 1 nih, change-nya masih banyak. Itu udah mulai dulu nih, minimal dikepo-kepoin dulu sih. Aku tuh passionnya tuh di bidang mana sih? Kayaknya aku ada passion di bidang science. Nah, berarti kan bisa di kedokteran, farmasi, atau teknik. Nah, itu boleh dicari-cari dulu tuh. Kalau misalkan teknik sipil, itu belajarnya tentang apa, career path-nya, dunia kerjanya seperti apa. Nah, itu dulu, baru nanti dicari nih kampus-kampus mana nih yang kira-kira memang bagus untuk di jurusan itu. Nah, baru nanti boleh dipersiapkan nih. Misalkan di pelajaran kelas 1 ada pelajaran eksponen atau pelajaran logaritma. Nah, jadi kalau memang teman-teman masih ada yang kurang paham, lebih baik kalau ada yang nggak paham ditanyakan. Jadi jangan sampai ada sesuatu materi yang nggak ngerti terus berkelanjutan. Nah, itu yang perlu harus diperhatikan. Jadi dipersiapkan sedini mungkin dan latihan soal. Nah, kalau bisa nanti biasanya kan ada tryout tuh, entah itu tryout online atau sebagainya, boleh coba diikuti dulu. Nah, jadi nanti kalau begitu sudah prepare di kelas 1 sama kelas 2, nah nanti di kelas 3 tuh udah siap tempur, dalam artian udah siap untuk
tryout, Tryout, udah oke. siap untuk coba-coba untuk les yang memang persiapan untuk UTBK untuk ya, UTBK Mister. dan lain sebagainya gitu, termasuk beli-beli buku juga ya. Oh, gitu. Nah itu karena itu juga sangat menunjang ya, Oh, buku-buku untuk latihan soal, karena kan belajar itu kan platformnya banyak ya, Iya. nggak mesti harus monoton di sekolah atau di bimbel. Iya, Dari betul. buku bisa, dari YouTube juga bisa kalau misalkan ada tryout, Iya, ya itu boleh dicoba silahkan gitu. Dulu Mister ikut tryout berapa kali tuh Mister kalau boleh tahu? Saya memang persiapannya itu Berapa dari kapan tuh Mister? dari awal sih, dari kelas 3. Tapi bimbelnya itu aku dari kelas 2. Terus begitu di kelas 3 semester 1 aku udah ikut tryout terus. Dan tryoutnya itu setiap minggu, setiap hari Sabtu. Oh, itu disediakan dari sekolah atau Mister Dari suatu tryout? lembaga. Oh, dari suatu waktu lembaga. itu. Jadi ada hasil tryoutnya keluar, misalkan sekian persen. Kalau memang iya, masih iya. kurang target, nah itu gimana caranya tuh aku belajar lagi Iya, iya. selama 1 minggu itu. Contoh misalkan, let's say katakan ada 10 soal nih. Oke. Nah kan, terus kemudian aku yang bener cuma 6. Nah berarti kan ada 4 nomor yang salah. Iya. Nah 4 nomor yang salah itu aku belajar Diulang lagi, lagi diulang ya. lagi. Nah nanti di tryout minggu depannya dilihat tuh progresnya. Oh, Gitu. Jadi diklasifikasikan nih kan, matematika kan soalnya tuh banyak ya kan. Apalagi fisika, Mister. Betul, ada yang memang agak lemah di integral. Iya, betul. Integral pun kan macam-macam. Ada integral trigonometri, ada integral substitusi, ada benda datar, benda putar dan lain sebagainya. Oke. Nah, selain dari tryout nih Mister dan persiapannya tryout kan pasti ya Mister, kita juga sobat-sobat edu pasti sedang melaksanakannya sekarang ini. Nah, selain tryout dan membeli buku, belajar dari soal-soal, ada lagi nggak Mister caranya Mister untuk bisa lolos nih ke Universitas Diponegoro ini Mister? Yang satunya lagi yang harus perlu ditanamkan dalam diri, kita harus optimis dulu. Oke. Jadi mentalnya dulu, mindsetnya dulu mindsetnya. gitu. Karena kalau misalkan udah keburu kayak, aduh kayaknya gak keterima deh, nah itu dia. Jadi ibarat belum berperang tapi udah merasa kalah Oh duluan. iya, Nah itu. nah, banyak sekali nih yang Mister, sobat-sobat edu nih pasti yang, aduh bener gak ya nih yang aku pilih gitu. Kan banyak banget tuh Mister ya, zaman sekarang apalagi banyak yang bilang masuk negeri itu susah, Iya. negeri itu susah. Menurut Mister sendiri susah nggak sih Mister masuk universitas negeri itu Mister? Sebetulnya kalau dibilang susah apa enggak ya tergantung dari orangnya. Kalau memang dia mau mempersiapkannya sejak dini, ya, terus kemudian dia benar-benar mau punya daya juang yang tinggi, tentunya tidaklah sesulit itu. Ya, apalagi kalau memang kita juga sebagai orang yang beragama juga berdoa, Ya, tentunya pasti ada berdoa aja. dan Betul. usaha ya Betul, Misternya itu iya. paling utama ya. Iya. Nah, betul sekali. Nah, kalau ngomong-ngomong soal susah nih Mister, dari jurusan yang Mister ambil tuh menurut Mister susah nggak sih Mister? Gini ya, aku mau cerita dulu. Jadi kalau Oke, aku kan boleh nih, di Mister. teknik sipil itu nggak only hitung-hitungan aja. Oh, oke. Nah, jadi kan kita tuh ngedesain suatu gedung lah misalkan Ya. contoh. Nah, jadi kita hitung dulu nih. Jadi nggak boleh digambar dulu. Jadi dihitung dulu. Contoh misalkan buat beton, Ya. yaitu berapa kebutuhan tulangannya, berapa ukuran dimensinya. Karena kita akan menganalisa nih beban apa aja sih yang dipikul sama si beton tersebut. tersebut. Nah, begitu nanti kita sudah hitung tentunya dengan harus hati-hati dengan rumus dan Iya. pertimbangan yang lain. Nah, baru tuh digambar, didesain. Oh, gitu. jadi memang prosesnya sebenarnya panjang ya, Iya. bikin sebuah bangunan aja tuh Iya, sebenarnya betul. panjang ya, Nah, aku Mister, dulu waktu prosesnya. kuliah kalau misalkan dari dosen yang ngelihat gambarnya kurang cocok, nah kalau gambarnya ada yang salah, nah itu pasti semuanya diulang termasuk hitungan-hitungannya juga. Jadi kayak kerja 2 kali gitu. itu kalau misalnya kerja 2 kali pasti kan kayak kesannya rasanya aduh menyesal Iya. sekali gitu kan ya Mister Jadi ya. kalau misalkan teman-teman yang ngerasa aduh kayaknya hitung-hitungan aku kayaknya nggak kuat, nggak, tenang aja. Jadi sebetulnya di teknik sipil itu nggak hanya cuma hanya hitung-hitungan matematik. Kalau memang teman-teman ada kesukaan tuh di bidang desain, boleh Oke. silakan. Misalkan suka di depan komputer, yang suka Iya. ngotak-atik Corel Draw atau Photoshop, nggak apa-apa, coba aja. Nanti kan ada aplikasi yang namanya AutoCAD, AutoCAD. Civil 3D, SketchUp, coba aja nggak apa-apa. Sebenarnya
sebenarnya matematika itu tidak begitu menyeramkan sih sebetulnya. Nah itu Mister, banyak dari Sobat Edu nih menganggap bahwa matematika aduh susah banget gitu, susah banget. Apalagi fisika dan kimia ya Mister, Iya. yang tentunya itu banyak sekali angkanya kan Mister. Iya. Nah kalau untuk menurut Mister Joseph sendiri nih, dari ketiga mata pelajaran itu yang paling penting gitu ya tentunya ya untuk masuk ke, apalagi untuk jurusannya Mister Joseph seperti teknik sipil ini, itu membutuhkan waktu belajar berapa lama gitu Mister, dari Mister Joseph gitu untuk bisa milih teknik sipil aja gitu. Oke, kalau memang saya itu dari SMP sebenarnya memang sudah tertarik di eksak. Eksak itu apa tuh Mister? IPA ya, Oh, kayak IPA. matematika, fisika, kimia, biologi. Karena memang dulu dari SMP tuh aku ikut kompetisi sains. Ya. Berarti memang benar banget nih, benar yang saya sampaikan nih Sobat Edu, Master Tutor kita ini banyak banget prestasinya ya Mister. Iya, kayak gitu kan. Nah, terus kemudian aku diskusi sama teman aku, kayaknya enak nih kalau di jurusan teknik. Nah, jadi tapi tekniknya kan belum spesifik ya, mau teknik elektro kah, Iya. atau mesin, atau sipil, kan banyak ya teknik. Iya. Nah, tapi aku emang bener-bener suka matematika ya, terutama untuk desain suatu gedung. Karena gini, kalau misalkan gedung itu kan dia itu kan jangkanya panjang ya. Misalkan Iya. kita bangun gedung itu sampai bisa 10 tahun, 20 tahun. Iya. Kayak contoh Monas ya. Monas itu dari zaman kapan, udah lama banget kan. Iya, betul. Nah, kalau teman-teman tahu itu yang ngedesain itu Insinyur Soekarno. Iya, Dan betul, dia itu Insinyur. background pendidikannya teknik sipil. Oh iya, betul Dan sekali. dia bisa jadi Sobat presiden, Edu. teman-teman. Iya. Ini masih sama nggak sih Mister, kayak arsitek gitu sih Mister? Hampir mirip ya, Hampir cuman mirip, ya. kalau teknik sipil kita lebih ke analisa struktur kekuatannya, kebutuhan material-materialnya, dan manajemen sumber daya orang-orang yang akan kerja. Misalkan kebutuhan kuli pekerjanya berapa, kebutuhan mandornya berapa, termasuk keselamatan kerja. Itu juga kita lihat ya, aspek K3-nya keselamatan kerja. Nah, kurang lebih seperti itu sih di teknik sipil gitu. Kalau arsitek mungkin lebih banyak gambarnya Yes, gitu, gitu. ya Mister, ya. Betul. Tapi, Jadi untuk area lapangan itu mungkin nggak lebih banyak ya. Oke. Jadi bisa di suatu ruangan. Tapi gitu kalau ya. civil engineer tuh lebih banyak keluar lapangan, Keluar lapangan. gitu. Oh, gitu. Antara arsitek sama civil engineer, bahkan teknik-teknik yang lain nih kayak teknik lingkungan itu masih satu teamwork gitu. Oke. Berarti memang tapi kalau untuk arsitek sendiri tetap ada kan Mister, Tetap matematika ada. dan Oh, fisika tentu dan ada. sebagainya Betul, kan betul. Mister. Iya. Jadi mau jurusan apapun yang berhubungan Iya. dengan teknik pasti tentunya ada MIPA ini ya Mister Iya, ya. iya. Jadi memang MIPA ini sangat penting banget berarti ya, mata pelajaran matematika ini ya Mister. Iya, penting banget Penting teman-teman. banget. Bahkan walaupun jurusan sosial, Iya. itu matematika itu tetap ada. Nah. Contohnya kalau misalkan accounting, yang Nah, iya. ngitung suku bunga, Iya, betul inflasi, sekali. Betul, ya betul. kan? Ah. Kan kalau teman-teman nyadar ya di Iya. pelajaran matematika itu kan ada aritmatika sosial tuh Oh, yang iya, hitung betul. persentase untung rugi, Iya, bruto, neto, Iya, betul nah yang sekali, kayak gitu Mister. kan. Nah itu masih relate, bahkan kayak program linier mencari keuntungan maksimum dan minimum. Nah itu kan ada pelajaran diferensial turunan. Nah itu relate juga tuh ke pelajaran ekonomi. Jadi sebetulnya matematika betul itu nggak sekali mesti harus ke eksak juga di pelajaran Iya, sains, ke teknik atau kedokteran, enggak. Bahkan Ternyata sosial bisa juga juga kan, uang kan berhubungan dengan Benar. angka. Iya, betul. Nah, saya sebagai alumni IPS nih, Iya. Mister. Saya juga relate banget nih, memang matematika itu penting banget dan ini masih kepake sampai Iya, sekarang gitu iya. kan Mister. Entah di dunia pekerjaan nantinya ataupun dunia kuliah itu sangat penting dan masih bisa digunakan sampai kapanpun kayak Iya. itu kan untuk matematika. Apalagi nanti mungkin jangka panjangnya bisa mengajarkan Iya. bisa mengajar gitu ya Miss, mengajar siswa-siswa lain gitu, Iya. sama kayak Mister Joseph nih bisa mengajar jadi guru ya Mister, jadi dapat pengalaman baru, ketemu banyak orang ya, bisa ngasih Iya. ilmu, memberikan ilmu ke teman-teman sobat Edu semuanya gitu. Nah, Mister, saya mau tanya lagi nih Mister. Menurut Mister Joseph, kuliah tuh penting nggak sih Mister di perguruan tinggi negeri? Menurut Mister bagaimana?
Maksudnya kuliah di negerinya Iya, gitu. jadi kuliah itu apakah harus di negeri? Oke. Bisa nggak sih kalau misalnya di swasta gitu, oke. Mister? Karena kan ada beberapa yang sudah impiannya, contoh di Universitas Pelita Harapan atau di universitas luar negeri lainnya, begitu. Apakah harus di negeri, Mister? Menurut Mister gimana nih? Oke, saya harus jawab ya. Oke, harus menjawab dengan jujur nih Iya teman-teman. nih, Mister, karena kan Iya. Mister ini kan alumni negeri juga Iya. nih, gitu. Jadi, di negeri gimana nih Jadi perspektifnya? gini teman-teman, sebetulnya kualitas seseorang itu tidak harus ditentukan dari alma mater kampusnya. Oke. Walaupun dia dari swasta, kalau memang dia punya keinginan untuk berkembang, dia mau banyak belajar, tentunya dia bisa menjadi seorang yang successful. Nah, tapi teman-teman yang masih SMA kan kesempatannya masih banyak. Ya kalau memang masih bisa punya impian dan memang bisa diwujudkan untuk masuk di negeri, kenapa tidak? Coba aja dulu di negeri. Tapi kalau memang jalannya kehendak Tuhan berbeda dan harus masuk di swasta, ya nggak boleh berkecil hati juga. Karena beberapa yang alumni dari kampus swasta pun ada yang menjadi orang sukses. Iya, betul. Contohnya Pak Ahok. Nah, dia Oke. dari kampus swasta dia bisa menjadi seorang gubernur kan, betul. dia punya track record yang bagus. Ya gitu, jadi ya nggak apa-apa dicoba aja dulu kalau memang mau masuk negeri. Cuman ada beberapa pertimbangan nih Kak. Biasanya kita melihat dari aspek finansial. Biasanya kan kalau negeri cenderung uang Murah lebih ya, murah. Mister. Iya, dibanding yang swasta yang cukup mahal. Nah itu kan bisa jadi pertimbangan tuh kalau memang kondisi finansial orang tua. Iya. Nah jadi itu bisa bahan pertimbangan. Oh ya saya mau masuk negeri nih, gitu. Nggak apa-apa coba punya effort yang lebih lagi. Tapi kalau dari segi bagaimana nanti ke depannya ya tergantung dari anaknya itu sendiri. Kita nggak bisa judgement juga bahwa oh yang dari negeri, yang dari UI, ITB mungkin pasti future-nya lebih bright. Nggak juga gitu. Banyak juga dari swasta yang memang banyak Iya, pengalamannya juga kan, kemudian betul, karena juga, gini ilmunya juga yang banyak. perlu saya harus kasih tahu bahwa Iya. kuliah itu enggak mesti theoretical semua. Jadi di kuliah itu proses pembentukan apa aja sih yang dibentuk, nggak cuman hanya intelligence otak, tapi juga mental. betul mental, iya, Betul, karakter, karakter, iya, iya. mindset teman-teman itu yang harus dibangun, Iya. soft skill juga, Iya, betul, leadershipnya, bagaimana kerja sama orang lain, dan itu yang dibutuhkan nanti di dunia kerja. Iya, betul sekali. Gitu. Ya, betul. Jadi kalau teman-teman emang mau explore diri teman-teman, ya nggak mesti harus di suatu alma mater A atau B atau C, banyak faktor. Iya, Gitu. berarti nggak salah ya Mister kalau misalnya dari Sobat Edu ini pengen juga nih di swasta tapi mungkin jurusannya matematika atau jurusannya teknik sipil, berarti nggak masalah ya Mister, nggak harus apa-apa, nih nggak ya Mister di harus. PTN. Iya. Jadi Sobat Edu ini nggak usah pesimis nih, tenang Nggak aja. apa-apa, tenang aja. Betul. Masih banyak jalur menuju Roma ya Mister. Iya, dan perjalanan pendidikan kan nggak berhenti cuma sampai S1. Iya, betul. Beberapa teman saya ada yang jurusan kedokteran, dia kedokteran umumnya di swasta. Oh, Tapi nah. begitu ngambil kedokteran spesialisnya di negeri. Oh, jadi bisa sebenarnya Bisa, Mister. jadi gak usah kecil hati nih. Misalkan mau masuk kedokteran UI contoh, tapi nggak dapet nih, ya udah masuknya di swasta dulu. Nggak apa-apa, nanti ambil spesialisnya, baru coba lagi di negeri. Oh, Nggak ada gitu. Nggak ada apa-apa, masalah nggak ya, apa-apa. Mister. Berarti jangan kecil hati nih, Sobat Iya. Edu. Jadi boleh nih untuk saat ini mungkin memang rezekinya memang Iya. hanya di swasta. Iya. Nggak apa-apa, tidak perlu kecil hati. Tadi tips dari Mr. Joseph bilang nggak apa-apa di swasta dulu. Nanti sekolah selanjutnya bisa di negeri, negeri, gitu. gitu. Dan mungkin bisa pakai beasiswa juga ya, Mister. Boleh, nah jadi banyak banget tuh offering beasiswa nanti kalau teman-teman sudah masuk di university. Ya, beasiswa Iya, itu nanti- bisa jadi salah satu faktor utama juga ya Mister untuk bisa Betul. masuk ke negeri ya Mister. Ada Iya. nggak Mister pengalaman untuk ke negeri menggunakan beasiswa gitu dari Mister sendiri? Kalau untuk gini, jadi kalau untuk dari SMA sih mungkin saya kurang paham ya, Oke. maksudnya apa aja jenis-jenis beasiswanya. Beasiswa. Tapi nanti begitu teman-teman sudah masuk di kampus di university, itu biasanya sih di semester 1 atau di semester 2 tuh udah banyak banget offeringnya. Oh. Kayak beasiswa Jarum. Oh iya. Nah, biasanya betul. itu ada tuh, tapi teman-teman memang harus berprestasi minimal IP-nya kalau nggak salah 3,3 Oh, dan gitu ya, aktif Mister? organisasi misalkan di himpunan atau di BEM. Nah, itu terus kemudian ada KSE.
Terus Tanoto Foundation itu ada banyak banget sih. Nanti teman-teman atau XL Future Leaders juga biasanya ada. Oke. Nah, jadi teman-teman boleh tuh deketin tuh kakak-kakak kelasnya. Oh. Maksudnya dalam artian minta tipsnya, Kak, tolong dong bimbingannya Oh, gitu. gitu. Saya tuh mau dapat beasiswa. Nah, itu boleh ditanya-tanya beasiswanya apa aja gitu. Atau dicoba dicari di internet, itu banyak banget sih offeringnya. Iya, Mister. Betul. Jadi kita kan nggak terlepas dari namanya teknologi. Iya, Nah, saat pakailah teknologi itu untuk hal sesuai yang dengan positif. Iya, betul banget. Nah, ada nggak Mister salah satu linknya untuk beasiswa gitu bisa kita cari, Sobat Edu bisa langsung cari ini pas lagi santai gini, langsung cari nih beasiswa. Mister ada nggak saran begitu, rekomendasi salah satu beasiswa? Oh, yang dari SMA untuk mau masuk ke Iya, betul. kampus. Kalau untuk beasiswa sih tergantung ya, Kak. Biasanya kerjasama antara sekolahnya biasanya. Jadi nggak bisa digeneralisasi juga. Oke. Dan banyak sumber juga sih. Tapi kalau ada juga sih beasiswa yang memang benar-benar full kayak beasiswa bidik misi yang saya tahu. Iya. Nah, itu bisa nih kalau memang kendala finansial itu boleh dicoba. Tapi nanti dibantu sih sama sekolah untuk registrasinya. Nanti tinggal dipersiapkan aja berkas-berkasnya, dan kalau memang nilainya memang memenuhi standar, nanti bisa lolos. Nanti bisa di cover semuanya tuh, uang kuliahnya, bahkan dapat uang saku dan lain sebagainya. Itu sih yang saya tahu. Tapi nanti kalaupun nggak dapat, jangan berkecil hati. Biasanya nanti begitu masuk di kampus itu udah banyak banget offering beasiswa yang lain sebagainya. Jadi Betul. informasinya banyak ya. Iya. Setelah udah masuk kuliah tuh sebenarnya informasinya jauh lebih banyak ya, Mister. Masih banyak. Betul. Gitu. Oke. Nah, boleh dikasih saran nggak, Mister? Maaf, untuk pesan nih, Mister, yang bisa diberikan ke orang tua gitu yang saat ini anak-anaknya lagi berjuang untuk masuk kuliah. Boleh nggak, Mister kasih pesan-pesan nih untuk orang tua di rumah gitu? Oke, ini saya bilangnya harus moms and dads. Oke. Nah, betul sekali. Memang kita dari Miss Edu sendiri nih, Mister, kalau misal komunikasi dengan orang tua, kita ucapannya mom and dad sih. Iya, betul. Iya, jadi saya cukup memahami ya, namanya orang tua pasti punya harapan yang besar kepada anak untuk sukses. Siapapun ya, bukan hanya orang tua, bahkan guru-guru pun juga merasa bangga kalau anak didiknya menjadi orang yang successful. Nah, tapi kita juga harus melihat bahwa kesuksesan seseorang itu kan punya keunggulannya di bidang masing-masing. Iya. Kita nggak bisa memaksakan dia harus menjadi dokter kalau memang ternyata dia itu punya passion di bidang misalkan lain gitu, kayak misalkan di bidang ekonomi, ya kan, atau di bidang modeling, atau di bidang nyanyi. Iya. Nah, jadi yang penting adalah kita melihat bakat atau potensi dari anak itu sendiri. Nah, apa sih yang dia interest di mata pelajaran itu? Nah, itu dia nanti bisa diarahkan. Nah gitu. itu, dan tentunya komunikasi ya, kadang kan ada anak-anak yang juga cukup tertutup, nggak mau terbuka, nggak mau cerita. Nah itu gimana tuh, Mister, caranya? Karena kan banyak nih sobat-sobat kita nih yang mungkin masih ragu dan takut juga untuk mengungkapkan gitu, Mister. Bisa tentunya mungkin diajak tuh, misalkan jalan-jalan dulu nih, misalkan di weekend ya. Mungkin sambil ke kafe minum kopi mungkin, atau makan-makan dulu nih sama anak. Ya kan, jadi anak-anak tuh seru nih ya, Mister, ya. Aku diapain, nggak diapa-apain gitu loh. Dibikin happy dulu, atau mungkin jalan-jalan ke puncak mungkin, atau apa gitu. Sabtu Minggu mungkin ya, Mister ya. Baru diajak ngobrol. Misalkan kakak itu pengen kuliah di jurusan apa sih, minatnya di mana sih, kamu tertarik di mana? Misalkan anaknya itu seorang gamers, suka main game, kan berarti kan berhubungan dengan komputer. Iya, betul. Nah, siapa tahu dia memang ada ketertarikan di bidang IT, di bidang teknik informatika, atau desain komunikasi visual DKV. Dia suka tuh gambar-gambar, ngedesain-desain. Kayak misalkan ngedesain kayak gini nih, ini kan biasanya kan orang DKV tuh yang tahu kombinasi warnanya supaya lebih eye catching. Nah, itu juga bisa itu direkomendasikan. Jadi yang penting kita melihat bakat dari anaknya dulu. Nah, selain itu
les perlu nggak sih Mister untuk les di bimbel atau mungkin les private itu salah satu yang bisa dipakai juga nggak sih Mister? Tentu pasti ya Mister. les itu perlu sih karena saya juga dulu les. Oh gitu. Iya. Okay. Kalau bisa sih les sih jangan hanya cuma di kelas 3 doang. Kalau bisa dari kelas 1. Kalau dari kelas 1 jadi sudah persiapan dari Betul. awal ya Mister ya. Iya, dari kelas 1, kelas 2 sama kelas 3 itu les. Terserah mau private boleh atau di suatu lembaga senyamannya anaknya. Tapi biasanya kan kalau les private itu kan lebih personal kan. Iya, lebih personal. Jadi bisa enak tuh nanya-nanya, Kak aku nggak bisa di nomor ini nih. Kalau misalkan di kelas kan rame-rame kadang kurang kondusif kan Kak. Betul. Gitu. Mau nanya malu, takut. Kan kalau les privat kan lebih enak kan. Iya. Kak aku nggak ngerti tau kayak gini. Kak bisa diulang lagi nggak Kak? Jadi enak gampang gitu. Ya, kalau les ya. privat, iya. Jadi kalau memang nyamannya di les privat, silakan les privat. Gitu. Dulu Mr. Joseph les privat atau bimbel nih Mister? Saya sempat les private, tapi habis itu saya juga dibantu sama les di satu lembaga. Gitu. Oh gitu. Berarti memang sebenarnya les itu memang penting ya, bahkan Mister, teman-teman ya? juga harus buat kelompok belajar juga bagus, tapi jangan kebanyakan, misalkan ya sekitar 3 atau 4 orang. Gitu. Nah, tapi jangan banyakan ngobrolnya. Kadang-kadang kan gitu. Jadi kadang-kadang diskusi gitu, tuh. Kalau misalkan ngerjain soal ada yang nggak bisa, menurut kamu gimana sih caranya? Nah, kayak gitu. Jadi bisa saling sharing tuh. Boleh. Betul. Nah, kalau untuk yang persiapan sekarang nih Mister, karena kan sudah beberapa bulan lagi ya Mister. Iya. Saran dari Mister, les apa sih Mister yang cocok nih untuk yang mendekati untuk persiapan ujian, persiapan masuk perguruan tinggi negeri? Les apa sih Mister yang menurut Mister cocok gitu untuk saat ini gitu? Tentunya sih banyak sih ya untuk les-les lembaga-lembaga yang lain. Mau privat juga boleh sih kalau menurut saya, karena kan setiap anak itu kan kebutuhannya beda-beda ya. Kalau memang dia itu perlu dibimbing secara personal, secara intens ya nggak apa-apa di les privat. Gitu. Tapi masih cukup kan Mister waktunya nih? Untuk masih, tapi lebih kepada langsung latihan soal. Karena kan les kan misalkan kan nggak mungkin tuh les sampai 5 jam kelamaan. Paling juga 2 jam lah, katakan 2 jam. Paling lama ya nah, itu. Mungkin bolehlah pengenalan materi 30 menit. Nah, nanti sisa waktunya itu memang udah langsung ngerjain soal dan nanti dibahas. Kadang kan gini, bedanya kalau misalkan cuman mendengar gurunya bercerita tentang materi, kan kadang siswanya cuman diem ngedengerin oh iya. Tapi mereka nggak mau latihan soal. Nah itu tuh, Mister? Karena banyak sekali ya Mister yang harus dicoba. Kalau nggak dicoba siswanya ngerjain sendiri soal itu kurang efektif. Jadi nggak boleh itu yang namanya sistem belajar tuh gurunya cerita gini ya caranya gurunya yang mikir, gurunya yang pinter. Siswanya cuma ngedengerin doang. Harusnya interaktif. Siswanya juga harus belajar untuk berhitung. Atau mungkin gurunya ngebantu maksud dari soalnya itu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Nanti siswanya tuh tergiring gitu loh untuk langkah-langkahnya kayak gini. Jadi kan ada di bayangan mereka. Kadang kan mereka ada yang ngeblank sama sekali. Iya betul. Aku harus ngapain dulu nih Kak caranya. Bahkan maksud soalnya aja nggak paham. Gimana mau ngerjain. Nah, jadi begitu mereka sudah paham soalnya, maksudnya apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, nah nanti mereka boleh dilanjut lagi gitu. Gitu. Oke, Mister. Nah, tadi kan kita udah banyak banget ya berbincang-bincang nih soal les, soal masuk PTN gitu kan. Apalagi Mister juga salah satu alumni dari Universitas Negeri di Indonesia juga, yaitu Universitas Diponegoro, masuk jurusan teknik sipil juga. Mister Joseph juga udah cerita banyak banget pengalamannya, sharing juga ke kita banyak banget. Nah, sekarang ini nih Mister, kalau boleh saya tahu nih, Mister saat ini kesibukannya selain tadi kesibukannya mengajar kan ya Mister ya? Nah, mengajarnya ini sudah berapa lama sih Mister, boleh ceritain nggak? Mengajarnya? Saya itu mengajar sudah cukup lama, dari 2016. Kak. 2016.
Iya, 2016. Oke. jadi awalnya itu saya ditawarin, tadinya sih enggak terplanningkan lah Kak. Karena ditawarin dari temen aku di kampus waktu itu, nah akhirnya aku coba tuh untuk mengisi waktu biar lebih produktif ya. Tentunya dan itu kan hal yang positif. Dan saya lakukan itu dan saya cukup menikmati dan saya merasa saya ada passion nih untuk mengajar. Udah mengajar Iya, ya. Berarti dimulai dari situ dulu ya, Betul, Mister ya. Berarti iya. awal mulanya dari tahun 2016 Waktu sampai itu, sekarang. Iya, sampai sekarang Oh, betul. gitu. Jadi nggak putus tuh, jadi terus. Bahkan waktu itu kan saya mulai ketika saya menjadi mahasiswa ya. Iya. Waktu itu seingat saya semester 4 apa 5 waktu itu, dan setelah saya lulus saya tetap lanjutkan itu mengajar gitu. Karena begini ya, yang harus kita pahami juga ya, bahwa sebetulnya itu orang tua juga adalah seorang teacher, ya Oh, kan? iya, betul. Jadi guru itu nggak hanya sekedar profesi aja. Jadi kayak misalkan gini, orang tua mungkin ya, itu kan dia tetap ngedidik ya, Iya, ngajarin anaknya. betul. Jadi nggak hanya subjek matematika, kayak menerapkan pendidikan karakter, nilai-nilai agama, budi pekerti dan lain sebagainya. Jadi itu nggak pernah terlepas dari yang namanya mengajar. Oke. Gitu. Baik. Oke. Nah, singkat aja nih Mister, boleh tahu nggak prosesnya dulu Mister dari 2016 tadi mengajar tuh gimana sih Mister, prosesnya sampai akhirnya tahu EduMaster ini gitu. Oke, jadi awalnya itu dari sosial media tentunya ya. Aku Oke. ngeliat iklan, terus aku coba tuh. Ya aku coba aja Apply. masukin aku masukin CV aku, sertifikat pengalaman aku mengajar dan prestasi sebelumnya saya apply. Nah, ya udah aku tunggu kan. Nah, terus aku dibales, ingat aku ada yang ngechat aku di WhatsApp. Oke. Kayak agak lupa juga, udah cukup Iya, lama udah sih. cukup lama ya. Pokoknya intinya ya udah seperti itulah kurang lebih. Jadi saya tahu EduMaster itu dari sosial media. gitu. Gitu. Oke. Berarti sempat ditanya-tanya dulu, harus dikirimkan CV-nya dulu Iya. sampai akhirnya ini ya, dan melalui proses micro teaching juga ya, Betul, Mister ya. iya. Dites dulu sebelum akhirnya jadi salah satu tutor di EduMaster ya gitu. Iya. Nah, boleh diceritain juga nggak Mister? Jadi master tutor gitu, yang akhirnya menjadi master tutor Mister Joses ini, perjalanannya seperti apa sih Mister? Oke, karena tentunya kan macam-macam tuh ya siswa-siswa ya. Ada yang orangnya cukup welcome, Iya. ada yang agak tertutup. Nah itu Mister kan banyak banget Macam-macam ya, karakter, Mister, yang belum dihadapi. orang tuanya kadang-kadang ya kan beda-beda Iya, ya betul. tipe-tipikal orang. Jadi ya saya tetap tanamkan di hati bahwa ini adalah suatu bentuk bukan hanya sekedar pekerjaan aja, tapi saya melayani gitu ya. Nah, jadi ya saya juga tahu bahwa ini tujuan saya itu kan tujuan untuk mendidik anak-anak. Oke. Nah, jadi membantu mereka juga kan untuk meraih impian mereka, membantu permasalahan mereka yang ada di sekolah. Jadi ya itu yang menjadi motivasi saya untuk saya terus mengajar dan menggeluti bidang mengajar Bidang ini. mengajarnya. Dan saya percaya bahwa ini adalah bentuk benar-benar bentuk pelayanan lah gitu. Jadi bukan hanya sekedar kerja kan beda-beda, ada yang kerja sekedar kerja terus dapat duit ya kan, terus selesai. Gitu. Tapi kalau aku tuh enggak, tapi emang benar-benar dengan hati mengerjakan itu dengan setulus hati gitu. Jadi ada berkahnya juga kan. Iya betul sekali. Apalagi kita kan mengajar dengan ilmu. Nah, itu. betul sekali Mister. Betul kan, ada pahalanya juga, ada berkahnya juga. Gitu. Oh jadi memang sudah dari hati nih ya Mister, sudah Iya. mengajarnya begitu. Betul. Memang untuk memberikan ilmu kepada semuanya sampai akhirnya menjadi master tutor. Boleh nggak Mister dikasih tahu nih untuk calon-calon guru nih ya, calon-calon tutor yang akan menjadi bagian dari EduMaster juga, caranya gimana sih Mister, tipsnya untuk bisa menjadi master tutor di EduMaster gitu? Oke, yang pastinya banyak-banyak belajar. Jadi walaupun sudah menjadi teacher bukan berarti berhenti untuk belajar, tetap update ilmu, latihan-latihan soal. Dan yang kedua adalah mencoba untuk diterima aja dulu siswa-siswa, tawaran-tawaran siswanya. Anggaplah aja itu sebagai bentuk tanggung jawab. Siapa tahu nanti begitu kita sudah
mengajar dan siswa itu punya prestasi gitu. atau dia mengalami perkembangan akademik, nah itu kan bisa Kebanggaan diri diri sendiri, sendiri, dan itu kita bisa dapat lagi tuh tanggung jawab yang lain. Jadi nggak apa-apa, diterima aja dulu, nggak apa-apa seperti itu, dan kita banyak belajar juga tentang ilmu, bagaimana juga kita membuat teknik mengajar supaya siswa juga nyaman. Jadi kan kadang-kadang kan ada siswa yang kayak, aduh cara ngajar gurunya ini kok gimana gitu, agak kurang bisa diterima. Jadi gimana cara pembawaan kitanya aja supaya tetap menyenangkan gitu. Dan tentunya teacher-teacher di luar sana atau ya tutor-tutor yang ingin bergabung di EduMaster pasti mempunyai ciri khasnya sendiri ya, metode pembelajarannya sendiri ya misternya gitu. Kalau dari Mister Jose sendiri ini, metode apa sih Mister yang akhirnya bisa memikat gitu siswa gitu ya, karena kan banyak banget nih Mister siswa-siswa kita nih Mister yang cocok banget sama Mister gitu. Apa sih metode apa yang digunakan? Kalau gitu? dari saya kan tentunya kan ini kan ada tuh istilah pepatah tak kenal maka tak sayang. Wah iya betul. Jadi ya pastikan kita tuh memberikan first impression yang bagus kepada siswa. Nah, jadi sebegitu dapat informasi nomor WA, kita coba ngechat, dan tentunya ngechatnya itu dengan cara yang sopan dan friendly. Nah, begitu mereka sudah welcome, kita tanyakan nanti kita mau bahas topik atau materi tentang apa. Jadi tuh kita udah well prepare banget tuh mau ngajar apa. Nah, boleh tuh kita masuk, Dek, kamu tuh kesulitannya di mana sih? Jadi ibarat pastikan siswa itu kayak pasien gitu loh. Pasien dalam artian kalau orang sakit ke dokter itu kan dia punya sakit ini, keluhannya batuk, pilek, flu. Nah, tapi kalau siswa anggaplah seperti itu, keluhannya apa? Keluhan di materi tentang apa kesulitannya mereka, dan itu yang kita harus bantu. Nah, jadi kita fokus ke itunya dulu. Nah, kalau mereka sudah terbantu, mereka sudah nyaman tuh secara psikologis. Dan tentunya kita tetap harus bangun komunikasi. Karena mereka itu kan kendala-kendala di bidang akademik kan nggak cuma hanya faktor intelijensia doang. Kadang ada yang memang gurunya itu di sekolah kurang memperhatikan, hanya asal mengajar dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Atau mungkin ada faktor-faktor internal lain. Nah, jadi itu kita coba menjadi seorang mentor juga sebagai seorang guru, kita juga sebagai seorang teman dan membantu untuk memberikan solusi gitu. Nah, ini tips yang tadi dikasih oleh Mr. Joses bisa jadi ini ya, dipakai juga nih untuk tutor-tutor sekalian yang nonton gitu ya, yang sudah bergabung dari EduMaster juga. Ini bisa jadi salah satu contohnya ya. Jadi harus dicari tahu dulu nih kesulitannya dari siswa tersebut, membangun chemistry dari awal gitu kan, membangun komunikasi dulu dengan orang tua, dengan siswanya ya Mister ya tentunya. Nah, sampai detik ini nih Mister, apa sih Mister Joses yang membuat bangga gitu menjadi tutor di EduMaster dan akhirnya menjadi master tutor di EduMaster ini gitu? Yang ngerasa aku bangga di sini adalah kekeluargaannya juga ya. Jadi komunikasi itu memang penting. Jadi walaupun hanya sekedar via WhatsApp, tapi aku merasakan bahwa itu ada kedekatan secara kekeluargaan. Nah, itu dia. Kayak misalkan ada gathering dan lain sebagainya, itu kan salah satu tujuannya kan adalah itu membangun kekeluargaan, chemistry lagi balik lagi ya Mister. Dan yang saya suka juga di sini adalah lembaga EduMaster itu dia di posisi netral, dalam artian dia mengerti dari perspektif guru, dia juga mengerti dari perspektif orang tua siswa dan siswa juga, kan nggak berpihak gitu. Itu aja saya bagusnya gitu. Jadi kalau ada suatu problem, dicari solusinya berdasarkan sudut pandang yang baik antara orang tua, siswa dan gurunya. Jadi memang kita jadi penengah itu yang saya penengah betul ya Mister. Itu yang membuat saya tetap terus nyaman. Begitu. Nah, apalagi sih Mister keuntungan lainnya dari menurut Mister Joses nih, keuntungan apa yang dirasa oleh Mister sampai sekarang gitu setelah bergabung menjadi tutor EduMaster? Tentunya pasti siswanya banyak juga sih, nggak berhenti juga tuh sebenarnya. saya tetap bangga sih, maksudnya siswa-siswa EduMaster tuh makin banyak banget. Betul sekali Mister. Dan siswa-siswa EduMaster juga pun mereka cukup attitude-nya juga cukup baik ya. Jadi mereka juga mengerti kesibukan guru mungkin, dan mereka lebih komunikatif lah. Karena kadang kan ada, saya pernah dulu sih, tapi bukan di EduMaster ya. Itu pernah ketemu siswa yang memang secara attitude juga kurang baik.
Oh, berarti punya pengalaman yang mungkin kurang enak Kurang juga ya, enak, Mister, dalam gitu. mengajar juga ya. Oke. Gitu. Tapi kalau di EduMaster sih overall siswa-siswanya cukup baik lah. Bahkan aku bilang cukup baik-baik semua. Gitu. Wah, keren banget berarti nih Sobat EduMaster nih. Dari segi Mr. Joseph tadi sudah sampaikan nih bahwa siswa-siswa EduMaster tuh memang baik-baik banget ya Mister ya, apalagi orang tuanya juga sangat kooperatif banget untuk memberikan informasi, mungkin dari orang tuanya juga sudah komunikasi dengan tutornya, masing-masing tutornya ya tentunya. Oke. Nah, Mister, tadi kan kita udah banyak banget nih dari Mister, kita ngobrol banyak ya, nggak cuma soal masuk kuliah gitu kan, memilih PTN atau swasta itu seperti apa, dan banyak sekali cerita-cerita yang sudah disampaikan oleh Mr. Joseph, pengalaman-pengalaman tentunya gitu. Nah, mungkin sudah cukup nih Mister, sudah cukup waktunya dan kita sudah berbincang-bincangnya gitu ya Mister untuk podcast pertama kita kayak gitu. Terima kasih sebelumnya kepada Mister Joseph sudah berkenan untuk sharing dengan kita semua di sini, apalagi untuk Sobat EduMaster semua di rumah. Sudah hadir di sini juga, kami ucapkan terima kasih sudah sharing pengalaman dan lain sebagainya untuk tahu pengalaman masuk ke PTN seperti apa, agar mungkin dari Sobat EduMaster di rumah ini punya pandangan nih setelah nonton podcast kita ini ya Mister. Oh, kayaknya aku harus ke PTN aja deh, atau masuk ke swasta aja. Dan mungkin dari Sobat Edu sendiri sudah mulai prepare dari sekarang nih untuk masuk les private atau kelompok belajar tadi seperti yang Mr. Joseph sampaikan tadi ya. Nah, mungkin cukup itu aja dari kita gitu ya. Saya ingin sampaikan nih, aku pengen sampaikan buat sobat-sobat EduMaster di rumah, jangan lupa ya untuk subscribe nih channel YouTube kita, apalagi untuk podcast pertama kita ya Mister. Ini podcast perdana loh, kita langsung datengin master tutor kita Mr. Joseph. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen juga. Jangan lupa juga follow untuk sosial media kita, ada di TikTok, ada di Instagram, dan jangan lupa buka website kita ya untuk bisa langsung cek di Les Privat EduMaster. Oke, nah saya Bella bersama Mr. Joseph pamit undur diri untuk saat ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa.